warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurani, saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan kembali melakukan penelusuran di sekitar belakang rumah saya untuk menemukan tanaman-tanaman paku. Ikuti terus ya. Nah, kita sudah melakukan penelusuran tadi. Sekarang kita sudah punya beberapa contoh spesies dari tanaman paku-pakuan. Ini dia. Jadi, sekarang kita akan mengidentifikasi satu persatu dari tanaman paku-pakuan tersebut. Ini yang pertama. Jadi, tanaman pakis ini atau tanaman paku ini, kalau di sini kami menyebutnya sebagai pakis wayang atau pakis tertutup. Nah, kenapa disebut dengan pakis wayang? Karena bentuknya itu mirip seperti wayang. Sedangkan pakis ini tuh memiliki nama latin yaitu Dahlia denticulata. Sedangkan untuk klasifikasinya sendiri dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Nah, selain itu, pakis ini itu dapat hidup pada habitat yang berair, pada permukaan tanah, atau menempel pada pohon lain seperti yang sering kita sebut sebagai tanaman epifit. Nah, ternyata untuk manfaatnya sendiri di dalam tanaman pakis ini ternyata memiliki kandungan asam hidroksianin. Dan tanaman paku ini bisa dijadikan sebagai tanaman hias loh. Kenapa? Nah, seperti yang kita lihat, tanaman ini sangat cantik, bukan? Nah, dan selain itu, tanaman ini tuh juga bisa dijadikan unsur pendukung karangan bunga. Yang satu lagi, tanaman ini tuh bisa hidup di mana saja loh. Dia bisa hidup di tempat tertutup, atau tempat yang terlindung, atau di tempat yang terbuka. Jadi, untuk pakis ini tuh pasti sering dijumpai. Nah, yang kedua yaitu paku ini. Jadi kalau di sini pakis ini atau paku ini disebut dengan paku sejati. Nah, untuk bentuk sporanya sendiri tuh kita bisa lihat sendiri pada daunnya. Nih, seperti ini. Jadi tanaman pakis ini memiliki nama latin yaitu Polystichum acrostichoides. Dan untuk klasifikasinya sendiri dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Dan pakis ini tuh memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu bisa dijadikan sebagai bahan makanan oleh larva dari spesies Lepidoptera ataupun termasuk juga spesies Pharmacis fuscunebulus. Untuk paku yang ketiga ini, kalau di sini kami menyebutnya sebagai paku anggrek karena bentuknya mirip seperti anggrek. Sedangkan nama latin dari paku ini adalah Pimatosaurus colopendria. Untuk klasifikasi dari paku ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, untuk habitat dari paku ini, kita dapat menemukan tanaman ini tumbuh menempel pada batang pohon ataupun pada dasar pohon. Jadi dia itu kita sebut sebagai tanaman epifit. Dia itu biasanya tumbuh membentuk kelompok yang besar. Selanjutnya, tanaman ini itu memiliki manfaat untuk menyimpan air dan mendinginkan batang pohon yang ditumpanginya. Untuk paku yang keempat adalah ini.
Jadi, kalau di sini kami menyebutnya sebagai paku kelabang. Ada juga yang menyebutnya paku harupan dan juga ada yang menyebutnya sebagai paku uban. Sedangkan untuk nama latin dari paku ini adalah Nephrolepis biserata. Nah, untuk klasifikasi dari paku ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Paku ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dia bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan obat penyakit cacing. Yang kedua, bisa mengobati kanker perut. Yang ketiga, di beberapa daerah paku ini tuh juga digunakan sebagai sayur-sayuran. Nah, untuk paku ini sering kita jumpai dia itu tumbuh menempel pada batang pohon-pohon dan rimpangnya itu menumbuhkan entalpi yang memanjang. Untuk paku yang kelima adalah ini. Jadi kalau di sini tuh kami menyebut paku ini tuh sebagai paku kawat atau paku osam. Jadi kalau menurut cerita pada zaman dahulu, paku ini kan kalau tumbuh dia membentuk koloni yang besar. Artinya itu dia tuh membentuk suatu tumbuhannya tuh besar, berkoloni gitu. Jadi binatang-binatang buas seperti harimau tuh sering sembunyi di belakangnya. Nah, untuk lebih jelasnya, paku kawat ini memiliki nama latin Dicronopterus curani, sedangkan dia juga memiliki klasifikasi sebagai berikut. Dan paku ini itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu dia bisa dijadikan bahan untuk pembuatan obat penyakit kulit. Nah, kita tidak tahu kan selama ini. Selain itu, paku ini kita dapat temuin pada habitat biasanya di tepi kolam, di atas tumbukan tanah yang lembab, dan akarnya itu tumbuh di dalam tanah. Nah, untuk paku yang keenam seperti ini, jadi agak layu ya, karena diambil tadi pagi. Jadi kalau mau lebih jelas gambarnya itu seperti ini. Nah, kalau di sini paku ini tuh sering disebut sebagai paku suo. Nah, sedangkan nama latinnya sendiri Amphineuron opulentum. Nah, untuk klasifikasi dari paku ini kita lihat dari gambar berikut. Jadi paku ini tuh juga memiliki manfaat loh. Yang pertama, menjaga ekosistem hutan. Yang kedua, membantu proses pelapukan serasa hutan. Dan yang ketiga itu sebagai pengaman dari erosi. Paku yang ketujuh yaitu ini. Jadi paku ini sedikit layu ya, karena diambilnya tadi pagi. Untuk lebih jelasnya, gambarnya seperti ini. Jadi paku ini kalau di sini kami menyebutnya sebagai paku sayur atau paku anyang. Dan paku ini tuh memiliki nama latin Diplazeum esculentum. Untuk klasifikasi dari paku ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, paku ini tuh memiliki manfaat yang sangat banyak. Jadi seperti yang kita sudah tahu, bahwa paku ini tuh bisa dibuat sebagai bahan untuk membuat makanan. Kedua, bisa juga dibuat untuk bahan membuat minuman. Selanjutnya, di dalam paku ini mengandung banyak sekali kalsium, vitamin B, dan juga fosfor. Selanjutnya, ciri-ciri dari tanaman ini, dia memiliki daun yang besar, yang tegak. Selanjutnya, memiliki cabang yang hijau, segar, dan sedikit halus. Nah, ini adalah paku yang ke-8. Agak layu juga ya, karena diambilnya tadi pagi. Kalau di daerah kami menyebut paku ini sebagai paku laut atau paku piyai. Nah, paku ini itu memiliki nama latin Aurosticum aureum. Sedangkan klasifikasi dari paku ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, paku ini tuh bisa tumbuh selama bertahun-tahun di tepi sungai, di tepi parit, atau di tepi kanal laut. Nah, paku ini tuh juga memiliki banyak manfaat loh. Jadi daunnya itu yang sudah kering bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan atap. Selanjutnya, akarnya bisa digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional. Selain itu, untuk daunnya yang masih muda di beberapa daerah juga digunakan sebagai bahan pembuatan makanan loh. Nah, paku yang terakhir adalah ini. Jadi, kalau di daerah kami tuh menyebut paku ini tuh sebagai paku berjalan atau paku kristala. Sedangkan nama latin dari paku ini adalah Asplenium trichomanis. Nah, klasifikasi dari paku ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Loh, jadi paku ini tuh tidak kalah pentingnya. Dia memiliki berbagai manfaat juga. Yang pertama, daunnya itu bisa digunakan sebagai pupuk hijau. Rimpangnya bisa digunakan sebagai obat tradisional. Selanjutnya dia tuh sebenarnya cantik loh. Ini karena sudah layu. Ya, gambar aslinya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai tanaman hias.